Presiden Joko Widodo kembali menawarkan insentif bagi aparatur sipil negara yang pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Rakernas Korpri hari Selasa, Presiden Joko Widodo kembali menjanjikan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Dan sudah disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan. Korpri menyambut insentif yang ditawarkan Presiden. Ini peluang yang bagus untuk membangun karir baru di IKN. Dan tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dan Korpri mendukung penuh karena disiapkan sistem insentif. Nah memang kita cari ASN-ASN tangguh untuk menjadi pionir di ibu kota negara kita yang baru. 16.900 ASN akan dipindah ke IKN, termasuk anggota TNI Polri tahun depan. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sendiri akan memindahkan 1.800 ASN pada tahap pertama Juli 2024, menyusul 11.000 ASN lainnya. Optimisme Presiden IKN terwujud mulai tahun depan berulang kali disampaikan, termasuk saat HUT ke-78 RI dan saat kunjungan ke IKN 22 September. Proyek infrastruktur seperti hotel dan pusat pelatihan sepak bola nasional telah diresmikan. Presiden juga memasang baut di bilah pertama Garuda untuk Istana Kepresidenan. Namun jika optimistis, mengapa harus ada iming-iming insentif dan pernyataan jika tidak ada insentif pasti alot? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, DPR sudah memutuskan revisi Undang-Undang IKN resmi menjadi Undang-Undang IKN. Melalui peraturan ini, maka diharapkan bisa memuluskan pembangunan di IKN. Sederet peraturan dan kemudian berinvestasi diatur dalam Undang-Undang IKN ini supaya lebih menarik dan menjanjikan. Namun apakah Undang-Undang IKN ini terlalu berpihak pada investor? Dan apakah melalui Undang-Undang ini juga bisa membuat aparatur sipil negara tergiur untuk pindah ke IKN? Pemirsa, inilah fact check revisi Undang-Undang lolos, IKN tak terbendung. Pemirsa, DPR memutuskan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN ini sah menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa, DPR memberikan pernyataan bahwa mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju. Ada 7 fraksi di DPR yang menyetujui revisi undang-undang dibawa ke paripurna. Hanya PKS yang menolak, sedangkan Partai Demokrat menyatakan setuju namun dengan catatan. Lewat revisi Undang-Undang IKN ini maka setidaknya ada 9 pokok perubahan jika dibandingkan dengan regulasi yang lama. Nah, 9 pokok perubahan Undang-Undang IKN itu diantaranya mengenai pertanahan, penyelenggaraan perumahan, dan kemudian jaminan keberlanjutan. Pemirsa, salah satu aturan yang masuk dalam revisi Undang-Undang IKN ini adalah mengenai karpet merah bagi investor. Nah, salah satunya adalah aturan yang memberikan hak guna usaha atau HGU kepada investor hingga maksimal 190 tahun. Namun dalam pemberian izin HGU kepada pengusaha ini tidak langsung diberikan sejak awal. Menurut pasal 16A, HGU di IKN ini akan diberikan dalam 2 siklus, di mana satu siklus diberikan jangka waktu selama 95 tahun dan setiap siklus dibagi dalam tahapan pemberian selama 35 tahun perpanjangan, kemudian 25 tahun, dan kemudian ditambah lagi 35 tahun untuk berikutnya. Maka kalau di total dalam setiap siklus, pemegang HGU bisa memperoleh hak menguasai dan mengusahakan tanah di wilayah IKN menjadi 190 tahun. Pemirsa, aturan HGU untuk investor yang bisa mencapai dengan 190 tahun ini pun dikritisi oleh sejumlah pihak. Aturan ini dianggap tidak berpihak terhadap masyarakat lokal dan dianggap melanggar aturan agraria dan berpotensi menambah konflik agraria. Undang-undang IKN ini dianggap akan memperparah
monopoli penguasaan tanah oleh korporasi dalam skala besar. Selain itu, aturan ini juga dianggap akan menambah konflik agraria karena di kawasan tersebut sudah ada berbagai macam perizinan penggunaan lahan. Antara lain ada izin HGU sawit, izin tambang, izin kehutanan, dan kemudian ada pula wilayah masyarakat adat. Tentu saja kondisi ini dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat lokal. Nah, selain itu, pemberian HGU dalam jangka yang panjang tidak juga bisa memberikan jaminan ketertarikan investor besar untuk kemudian langsung menyuntikkan modalnya di IKN. Kita akan simak pemirsa pernyataan dari fraksi PKS yang menolak Undang-Undang IKN ini. PKS menyampaikan sejumlah alasan mengapa Undang-Undang IKN ini patut ditolak. Salah satu poin keberatan PKS karena Undang-Undang IKN ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal yang memanjakan investor. Nah, ini adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh PKS dalam rapat paripurna kemarin dan kemudian dibacakan oleh Wakil Ketua DPR. Nah, meskipun ada aturan yang dianggap berpotensi untuk menabrak aturan-aturan yang lain, namun salah satu pasal di Undang-Undang IKN menyebutkan peraturan yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku. Kita ke informasi berikutnya. Nah, ini dia. Nah, klausul ini tertuang dalam pasal 42 ayat 1 huruf A dan B dan berbunyi seluruh peraturan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan, kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini dinyatakan tidak berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah juga dinyatakan tidak berlaku. Nah, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Satu poin dalam Undang-Undang IKN untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota adalah insentif dan tunjangan kepada ASN yang pindah ke IKN. Nah, ini adalah sejumlah insentif dan tunjangan ASN di IKN. Apabila mau pindah, ASN akan diberikan tempat tinggal, baik itu rumah dinas, apartemen, atau bahkan rumah tapak. Kemudian ada juga sederet tunjangan lain seperti tunjangan suami, istri, dan anak. Kemudian ada tunjangan pindah rumah, tunjangan kemahalan, dan kemudian tunjangan ASN lainnya. Nah, kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi mengatakan kalau tidak diberikan insentif nantinya ASN-nya tidak berminat untuk pindah. Oleh karena itu insentif ini harus diberikan. Kurang lebih inilah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Sudah disiapkan insentif, kalau nggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun apartemen, biaya pindah juga diberikan, suami istri plus anak, ada tunjangan kemahalan dan fasilitas lainnya. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai insentif yang akan diberikan kepada ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara seiring dengan pembangunan dan peralihan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Nusantara, sudah bergabung bersama kami ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Pak Azwar Anas, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Kevin. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Pak Menteri. Pak Azwar Anas, apakah memang ASN ini sulit diyakinkan supaya mau pindah ke IKN sehingga kemudian perlu diberikan insentif dan tunjangan? Ya, sebenarnya kemarin beliau kan sambil guyon itu, Bapak Presiden menyampaikan arahan di depan ASN ketika acara Korpri. Nah, sebenarnya kami sudah melakukan pendataan dan upaya langkah-langkah siapa saja yang akan pindah termasuk dari 37 kementerian lembaga. Kami bahkan telah membuat simulasi jika di 2024 PU bisa menyiapkan fasilitas rumah dan apartemen itu berapa. Dan sekarang Kementerian PU Pak Basuki bekerja luar biasa siang malam menyiapkan ini. Nah, maka kemarin dibuat beberapa simulasi. Jika dari 40 tower tadi selesai bertahap, maka Juli kemungkinan yang paling cepat yang bisa pindah dari 16.990 orang tadi di bulan Juli bisa 1.200 orang. Kecuali jika apartemennya bisa selesai lebih cepat. Kemudian pada bulan November diperkirakan juga akan terus bertambah yang totalnya nanti bisa menjadi 16.990 orang yang terjadi 11.274 itu ASN, kemudian 5.716 orang dari teman-teman dari TNI Polri. Nah, yang kedua terkait dengan soal tunjangan, arahan Bapak Presiden di Ratas sudah sangat jelas bahwa di samping kantor nanti ini menjadi kantor masa depan yang oksigennya bagus, tempatnya nyaman, ada jogging track, transportasinya dengan menggunakan listrik sehingga menjadi kantor yang sehat. Beliau mengarahkan supaya ada tunjangan khusus yang diberikan. Nah, sekarang sudah disiapkan. Pertama tunjangan perumahan, sekarang sudah disiapkan rumah-rumah di apartemen.
Begitu juga tunjangan kepindahan. Jadi bagi teman-teman yang akan pindah nanti ada tunjangan khusus. Begitu juga nanti ada tunjangan untuk suami istri dan seterusnya. Atas saran Bapak Presiden, sekarang Bappenas, Kementerian Keuangan dan kami terus melakukan formulasi terkait dengan tunjangan-tunjangan ini. Tetapi harapan kami terkait dengan tunjangan ini nanti ini bisa berjalan setara. Tidak ada lagi kementerian yang tunjangannya berbeda dengan kementerian yang lain untuk di IKN. Kira-kira gitu, Mas. Oke, baik. Karena kalau tidak diberikan insentif ataupun tunjangan, kata Pak Jokowi nanti akan alot. Dan saya akan tanya kepada Pak Menteri nanti alotnya di sebelah mana ya Pak Menteri. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa kembali bersama dengan kami ada Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas. Pak Menteri, kata Pak Jokowi kalau tidak diberikan insentif dan tunjangan nanti akan alot. Nah ini memang ada alotnya nih Pak Menteri. Alotnya itu di sebelah mana Pak Menteri? Ya, kemarin Bapak Presiden kan nyampaikan itu sambil guyon. Guyon di depan teman-teman ASN, kebetulan saya hadir di situ juga. Sebenarnya sampai hari ini kami belum menerima adanya keberatan dari mereka yang akan pindah. Bahkan ada ASN-ASN muda yang justru pengen diikut sertakan meskipun dalam simulasi mereka tidak masuk. Karena memang rumah masa depan ini kan bukan hanya soal pindah kantor, tetapi di situ sistem digital juga akan bekerja. Oleh karena itu Presiden menaikkan percepatan Perpres SPD ini, termasuk Gaftek pemerintah sedang menyiapkan dalam bulan-bulan ini, sehingga nanti di sana di samping melakukan tugas-tugas yang seperti biasa, ini sistemnya udah digital dan sharing nanti kantornya. Sehingga budaya baru harapannya bisa muncul di tempat ini. Kami sudah mensimulasikan dengan detail bersama kementerian terkait, termasuk opsi 1 jika 1.200 orang pindah, 1.500 sampai 3.500, eselon 1 berapa, termasuk juga eselon 2 berapa, eselon 3 berapa, kami sudah simulasikan terkait dengan rencana pemindahan ini. Dan kami sangat bergantung dengan ketersediaan tower atau rumah tapak di sana. Yang kedua, Bapak Presiden sudah memberikan arahan ketika rapat terbatas tidak hanya menyiapkan rumah kantor bagi ASN, tapi sekolah-sekolah kelas internasional, TK, SD, SMP, dan SMA sekarang juga sedang proses untuk didirikan. Bahkan kami telah bertemu dengan Gubernur DKI, sekolah-sekolah internasional di DKI yang akan pindah ke sana, dimungkinkan untuk dapat insentif pajak dari DKI untuk mereka bisa membangun di sana. Sehingga targetnya nanti tidak ada Sabtu Minggu ASN balik ke Jakarta, karena putra-putrinya mereka bisa sekolah di sana dengan sekolah yang berkualifikasi baik dan sangat baik. Oke, baik. Pak Menteri, ini ASN dari kementerian mana Pak yang akan didahulukan untuk pindah ke IKN? Jadi kita sudah simulasikan ada 37 kementerian lembaga. Nanti kita bagi rata. Ada yang eselon 1-nya 1 orang dulu, 2 orang, ada yang 3 orang. Ada juga yang eselon 2-nya ada yang 2 orang, ada 11, ada juga yang 12 orang. Kemudian juga eselon 3 ada yang 6 orang sampai 69 orang. Misalnya PUPR itu termasuk yang paling banyak nanti eselon 2-nya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, KLHK, Kementerian Perdagangan, termasuk Kementerian SDM, BPK, dan lain-lain. Kami sudah simulasikan, ini nanti jika nanti apartemennya yang jadi lebih banyak, maka simulasinya ini sudah selesai, tinggal mereka untuk kita arahkan untuk pindah ke IKN. Jadi ini insentif untuk ASN yang menjadi pionir. Karena mereka menjadi pionir, maka kita beri tunjangan yang insya Allah menurut kami ini akan berjalan dengan baik karena telah disimulasikan dengan kementerian lembaga masing-masing. Baik, Pak Menteri, semoga pembangunan di IKN berjalan dengan lancar tanpa kendala supaya kemudian ASN-nya tidak ragu untuk pindah ke IKN. Terima kasih Pak Abdullah Azwar Anas telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Menteri. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.